Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Wahyu Kurniawan, guru PJOK serta operator sekolah di SD Negeri 1 Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Baik, di sini saya akan mempelajari terkait tentang panduan revitalisasi di Satuan Pendidikan tahun 2026. Oke, di sini ada materi terkait tentang revitalisasi satuan pendidikan. Kita langsung menuju ke halaman 22. Itu ada panduan aplikasi untuk satuan pendidikan. Nah, baik, di sini teman-teman kita akan belajar bersama. Di yang pertama itu ada tahap pengajuan, pengusulan, dan verifikasi pusat. Itu tidak perlu kita bahas. Kita langsung ke login aplikasi perencanaan revitalisasi 2026 Satuan Pendidikan. Di sini kita bisa mengakses melalui laman https revit.kemendikdasmen.go.id. Tampilannya nanti seperti ini. Terus kita harus masuk login menggunakan user dan password SSO Dapodik. Yang ketiga, user yang digunakan adalah user kepala sekolah. Jadi untuk user lainnya, user operator pun itu tidak bisa untuk login ke Revit Kemendikdasmen. Jadi kita wajib menggunakan username kepala sekolah. Terus untuk yang kepala sekolahnya PLT pun juga bisa ya. Jadi kita tetap memakai username SSO Dapodik PLT kepala sekolah. Nanti tinggal masuk, kita pilih perannya di PLT kepala sekolah di satuan pendidikan kita. Seperti itu. Baik, kita langsung saja coba masuk ke laman revit.kemendikdasmen.go.id. Ya, baik, ini tampilan utama atau home-nya teman-teman untuk Revit Satuan Pendidikan. Kita klik ke yang login ini, yang biru. Nah, di sini karena saya sudah beberapa kali masuk, jadi sudah otomatis ada username dan passwordnya. Kita langsung masuk ke yang biru ini, login sebagai kepala sekolah dengan SSO Dapodik. Jadi bukan dari sini ya teman-teman, bukan dari sini ataupun bukan dari belum punya akun atau registrasi dulu, itu tidak bisa. Kita langsung ke yang login sebagai kepala sekolah. Ya, di sini otomatis masuk ke SSO Dapodik. Konfirmasi kode autentikasi kita seperti biasa. Kita salin, kita pastekan kode autentikasinya, verifikasi kode. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan di awal, ketika KS atau kepala sekolah kita PLT itu otomatis di peran penggunanya itu ada dua pilihan. Login sebagai PLT atau kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah saya itu PLT, jadi saya pilih yang PLT kepala sekolah. Oke, kita sudah masuk ke halaman revitalisasi sekolah. Ini untuk tampilan beranda. Di sini ada informasi sekolah Anda sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Mohon segera lengkapi dokumen yang dibutuhkan. Nah, di sini ada profil sekolah lengkap ya, sesuai dengan data yang ada di Dapodik kita. Langsung kita menuju ke kelengkapan dokumen. Sebelumnya kita lihat dulu untuk materi teknis penggunaan aplikasi Revit. Kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada beranda tadi yang sudah kita buka bersama. Di sini ada informasi profil lengkap sekolah. Lanjut, hal yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan pada tahap kelengkapan dokumen. Yang pertama, melengkapi dokumen bukti foto
menu bantuan yang diterima pada halaman kelengkapan dokumen. Nah, ini yang pertama melengkapi foto ya. Jadi untuk ketentuannya, foto lahan dan ruang wajib diambil menggunakan aplikasi yang mendukung geolocation atau GPS aktif. Salah satunya bisa menggunakan aplikasi GPS Smart Camera. Yang B, bukti foto harus memuat koordinat lokasi, waktu pengambilan, dan kondisi aktual kerusakan. Yang C, di sini kita harus melengkapi 6. Ya, yang satu tampak depan, tampak belakang, tampak dalam, tampak sisi kiri, tampak sisi kanan, dan tampak atas. Jadi di sini kita wajib mengupload foto sejumlah 6 sisi ya, ini dari tampak-tampaknya ini. Terus yang selanjutnya kita dimintai untuk melengkapi informasi terkait tanah atau lahan yang bersumber dari data Dapodik. Kalau ada sertifikat hak milik atau hak pakai atau hak guna bangunan yang sah, silakan untuk di-scan dan di-upload. Terus yang B, yang C silakan dibaca sendiri. Dan untuk yang ketiga itu kelengkapan dokumen, ada jumlah menu yang selesai dilengkapi, ada berapa, status kelengkapannya, sudah disetujui atau ditolak, seperti itu. Untuk langkah yang pertama, kita mengisi informasi tanah atau lahan. Oke, kita langsung prakteknya saja ke menu revitalisasi sekolah. Di sini di kelengkapan dokumen kita scroll ke bawah. Ya, di sini ada otomatis ya, karena sinkron dari Dapodik kita, itu ada tanahnya, informasinya sesuai yang ada di Dapodik. Terus nah, ini foto lahan. Ini saya sudah mengupload sejumlah 4 ya. Ini nanti kurang surat sertifikat tanah atau hak guna tanah. Ini atau tanah tidak bersengketa ya. Jadi nanti kita share atau kita upload di sini, teman-teman. Caranya kita tinggal tambahkan foto lahan di sini. Kita klik. Nah, otomatis kita dibawa ke browser foto yang ada di laptop kita atau PC kita. Oke, kita tinggal pilih saja mau foto yang mana yang akan di-share. Catatan di sini untuk yang upload foto lahan itu harus di bawah 3 MB ya. Jadi harus di bawah 3 MB fotonya. Kita coba di atas 3 MB, pasti nanti ditolak. Ini ya, ini 4,13 MB. Kita coba, kita open. Nah, di sini di pojok bawah ukuran file melebihi 3 MB ya, error. Jadi di sini tidak bisa terupload manakala ketika file foto kita itu melebihi ukuran size-nya 3 MB. Jadi harus di bawah 3 MB. Terus yang kedua, ketika kita meresize atau mengecilkan ukuran foto, itu sepengalaman saya itu tidak bisa menggunakan yang web online. Kadang kan kita bisa pakai atau kompres foto, terus ada juga halaman yang lainnya itu yang online. Untuk mengecilkan foto, saya sudah beberapa kali mencoba melalui link online tersebut, tapi juga ditolak ya. Keluarnya itu titik koordinatnya tidak terbaca. Oke, lebih lanjutnya kita coba praktek saja. Kompres foto. Kita pilih salah satu saja, terserah, bebas mau yang mana. Ya, kita coba kompres yang ini ya, ukuran 4 MB. Kita kompres.
yang ukuran 4 MB, open, kompres. Proses download. Jadi kita akan mencoba mengecilkan atau meresize foto yang ukuran lebih dari 3 MB menggunakan aplikasi online. Nah, ini sudah terdownload ya teman-teman. Kita coba langsung kembali ke menu Revit, tambah foto lahan. Terus, nah ini yang tadi sudah di resize ya. Untuk dikompres itu ukurannya sudah mengecil menjadi 1,56 MB. Kita coba open. Nah, ini foto ditolak. Satu foto ditolak karena tidak memiliki koordinat GPS. Jadi, ketika kita mau mengecilkan ukuran foto itu tidak bisa menggunakan aplikasi online ya, seperti yang tadi saya contohkan. Nah, yang jadi itu memakai atau menggunakan aplikasi Paint yang ada di bawaan Windows. Ini kita buka saja langsung ke Paint. Oke, kita buka foto yang akan kita kecilkan. Misal ya, misal yang ini tadi saja. Yang ini kita open, ini ukurannya 4 MB, kita open. Nah, caranya kita klik yang tools ini, resize and skew ya. Kita klik, nah kita bisa di percentage, bisa di pixel ya. Kalau saya lebih enak di pixel. Nah, ini 4000 kita kira-kira saja teman-teman. Kira-kira kita biar ukurannya kecil. Biar kira-kira ukurannya kecil itu berapa? Coba ke 3500. Kita oke, kita pilih file, save as, bebas JPG, kita tulis uji coba, kita save. Ya, ternyata di sini ukurannya masih 3 MB pas teman-teman. Kita coba di bawahnya saja ya, kita cari aman di bawah 3 MB. Kita resize ulang, jadi ini 3000 saja. Oke, 3000 kita oke, kita save. Nah, ini sudah size-nya menjadi 2,3 MB. Oke, kita close. Coba kita masukkan ke tambah foto lahan. Nah, ini yang file tadi yang uji coba, size-nya sudah 2,28 MB. Kita klik, kita open. Ya, ini otomatis bisa teman-teman. Ya, dan terbaca oleh sistem atau aplikasi revitalisasi sekolah ini. Foto berhasil diunggah ini ya. Jadi cara mengecilkan atau memperkecil ukuran foto itu jangan menggunakan aplikasi online, tapi menggunakan Paint ini ya. Caranya seperti tadi ya, karena ini dicoba akan saya hapus lagi ya. Foto berhasil dihapus ya. Ini nanti akan saya lengkapi menjadi 6 foto ya. Satu foto lahan kosong lagi, dan yang satunya itu foto atau sertifikat tanah atau hak guna atau surat keterangan tanah tidak bersengketa. Dan jumlah foto yang bisa diunggah di tambah foto lahan ini maksimal 6 ya. Saya sudah mencobanya. Terus lanjut ke yang bawah, kita masuk ke materinya lagi. Oke, untuk yang bawah itu mengisi informasi tanah lahan, ini tadi sudah. Nah, untuk mengisi kelengkapan berkas untuk setiap menu yang diterima. Oke, jadi di sini
untuk setiap menu yang tersedia itu setiap sekolah berbeda, tergantung dari dapodiknya teman-teman ya. Jadi pengusulannya itu sumbernya atau informasinya berasal dari data dapodik kita ya. Jadi tidak sama semua sekolah. Untuk sekolah saya itu yang pertama ada rehab toilet, yang 1 sampai 6 ini untuk rehab ruang kelas, ada 6 kelas. Untuk yang 4, 1, 2, 3, 4 ini ada pembangunan lab komputer, pembangunan kantin, pembangunan perpustakaan, serta pembangunan administrasi beserta perabotnya. Alhamdulillah di sini saya sudah melengkapi untuk upload berkas fotonya. Kita coba lihat, ini statusnya masih menunggu. Nah, verifikasi berkas masih silang karena kurang form dari PUPR. Kita lihat di detail ini, misal toilet. Nah, di sini nanti kalau belum mulai pertama mengisi itu di sini kita memilih teman-teman untuk ruangnya. Karena ini tadi toilet, otomatis di ruang itu muncul menu ya, toilet atau WC guru atau WC siswa. Ini tergantung namanya, juga tergantung di dapodik kita. Semua sekolah itu pasti berbeda. Bangunan otomatis ya udah terkunci. Terus yang pertama saya kemarin atau tadi melengkapi untuk berkas foto kerusakan. Ini ya, kita tadi diminta untuk melengkapi berkas foto kerusakan itu 6 ya. Ini alhamdulillah saya sudah lengkap 6. Yang pertama ada tampak depan, yang kedua ada tampak belakang, yang ketiga ada tampak dalam atau atas, ini ternitnya ya. Yang keempat ada tampak samping kiri, yang kelima tampak samping kanan, dan yang keenam tampak atas atau gentengnya ya. Ini ketika foto sudah berhasil diupload itu ada titik koordinat, kita bisa klik di sini untuk buka map ya. Jadi ini kalau sudah terupload berhasil itu seperti ini teman-teman. Kita bisa cek untuk titik koordinatnya apakah sudah benar atau masih salah. Nah, ini sudah muncul untuk mapnya. Kita perbesar ya. Ini sekolah saya SD Negeri 1 Bajong, itu depannya itu ada lapangan desa, itu sudah benar. Nah, ini sekolahnya dan ini toiletnya di belakang sini. Alhamdulillah sudah sesuai dengan pas waktu pengambilan foto. Kita close. Nah, catatan di sini untuk foto kerusakan ruang itu berbeda dengan foto lahan yang sebelumnya. Jadi di sini misal ukuran lebih dari 3 MB itu tidak masalah ya. Jadi tetap diterima kalau di sini. Ya. Yang penting untuk aplikasi GPS map kameranya itu benar. Ya, ini ya titik koordinat ataupun detailnya ini harus sesuai atau aplikasinya harus yang update. Ya, jadi itu bisa terbaca oleh sistem. Nah, ketika ukurannya semakin besar, menurut saya itu semakin bagus karena semakin jelas gambarnya, semakin jelas foto atau kerusakannya. Ya, jadi lebih mudah lagi ketika dicek oleh pusat seperti itu. Kita coba lihat ke ruang kelas. Kelas 1 ini teman-teman, 3. Nah, di sini pun ruang kelas 3 sama untuk ruang kelas. Kalau tadi toilet ya, ini sinyal ya teman-teman, sedang login. Nah, sebelum kita bahas yang ini, untuk unggah form evaluasi tingkat kerusakan itu formnya itu kalau daerah saya itu resminya dari PUPR ya. Jadi tidak bisa dibuat secara asal-asalan sendiri, itu harus ada tanda tangan dari
tim survei satu, ada yang kedua ada dari PUPR, dan yang ketiga ada Kepala Dinas Pendidikan. Ya, mungkin setiap daerah sama atau tidak saya kurang tahu, tapi itu yang ada di daerah saya. Dan juga untuk daerah saya itu untuk batas maksimal pengisian atau penguploadan berkas Revit ini itu maksimal besok tanggal 30 November tahun 2025. Jadi kurang 2 hari ya teman-teman, silahkan berjuang, semangat, walaupun ini masih tahap pengusulan, belum 100% dapat bantuan, cuma kita berusaha, kita berjuang semaksimal mungkin. Semoga sekolah kita, sekolah teman-teman semuanya bisa mendapatkan bantuan revitalisasi atau rehabilitasi ataupun pembangunan. Oke, ini sudah muncul ya, sama untuk foto kerusakan. Nah, ini foto tampak depan. Silahkan teman-teman memfoto untuk depan ruang kelasnya yang kira-kira misal terlihat kerusakannya di mana. Nah, terus yang kedua, foto tampak belakang. Nah, di belakang pun juga sama ya, fotonya kalau bisa itu yang benar-benar jelas terlihat rusaknya di mana sih, dindingnya, kusennya, ataupun atapnya, plafonnya ya, itu di foto secara jelas. Terus ini untuk foto tampak dalam, untuk ternitnya, atapnya. Foto tampak kiri ya, untuk kerusakannya silahkan untuk difoto. Foto tampak kanan ya, ini ada kerusakan. Dan terakhir foto untuk atapnya atau gentengnya ini ya, biar semua kelengkapan berkas yang diminta oleh pusat itu terlengkapi dan bisa untuk pertimbangan pada saat nanti pengusulan Revit atau pembangunan. Oke, kita kembali ke dokumen. Yang selanjutnya kita atau menu yang tersedia di sekolah saya itu ada menu pembangunan. Ini ada 3 ya. Kita coba lihat untuk 1 ya. Nah, kita geser ke sebelah kanan ya, karena ini kita detailnya kadang tertutup seperti ini. Atau bisa dengan cara menggeser ke bawah dulu terus menggeser scroll ini. Kita coba untuk pembangunan detail. Nah, kalau di detail pembangunan itu berbeda dengan yang di rehab ya. Jadi untuk jenis pembangunan atau pembangunan itu kita pilih, misal yang pertama pembangunan di tanah atau lahan yang kosong. Jadi pembangunan baru di lokasi yang belum ada bangunan. Ini tanah kosong. Misal kalau sekolah kita masih punya tanah luas kosong, silahkan pilih untuk yang pertama. Yang kedua ada pembangunan di bangunan berlantai sudah tersedia dak atau lantai. Maksudnya di sini pembangunan tambahan pada bangunan yang sudah memiliki struktur dak atau plat lantai. Misal di sekolah teman-teman sudah ada dak ya, sudah ada ya dak ataupun pondasi ya, ini bisa pilih yang ini. Terus yang ketiga, pembangunan di bangunan berlantai belum tersedia dak atau plat lantai akan disuntik pembangunan tambahan dengan penambahan struktur dak atau plat lantai baru. Ya, di sini kalau menurut saya ini untuk yang sudah ada bangunannya ditambah bangunan lagi di atasnya atau tingkat, kemungkinan seperti itu kalau sepemahaman saya. Mohon dikoreksi kalau informasinya saya kurang benar atau salah. Oke, karena saya masih punya sekolahnya punya lahan kosong, saya pilih yang paling atas. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini itu kita pilih secara otomatis. Di sini hanya satu pilihan untuk tanah sekolah SD teman-teman ya, SD 1 Bajong, SD saya itu haknya milik ya, karena di Dapodik statusnya seperti itu, dan ini untuk luas lahan kosongnya. Terus untuk sertifikat di sini otomatis terisi sesuai dengan data di Dapodik kita. Kalau sudah kita simpan ya teman-teman, kita simpan. Nah,
Itu jadi terkait tentang pengisian atau kelengkapan berkas revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026. Yang verifikasi berkas itu nanti nunggu dari sistem ya, dari pusat, karena saya juga belum, nanti mungkin setelah tanggal 30 ya. Sebelum tanggal 30 kita harus melengkapi yang ini, tugas saya untuk yang form evaluasi tingkat kerusakan yang dari PUPR. Terus yang selanjutnya nanti kita tinggal nunggu proses dari pusat seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita harus melengkapi foto lahan. Ini di sini maksimal 6 foto, ya, foto lahan kosong. Catatannya, satu foto tidak boleh melebihi ukuran 3 MB, ya, harus di bawah 3 MB. Yang kedua, foto, cara mengecilkan atau meresize foto itu tidak bisa menggunakan aplikasi online. Itu akan tidak terbaca titik koordinatnya ketika di-upload, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Yang selanjutnya kita harus melengkapi untuk daftar kebutuhan rehab ya, yang di sini silakan untuk dilengkapi untuk foto-fotonya. Jumlahnya juga 6 ya. Tampaknya tadi sudah saya jelaskan, tampak depan, tampak belakang, tampak dalam atau plafonnya, tampak samping kanan, samping kiri, dan tampak atas ya, gentengnya. Selanjutnya untuk yang ketiga ada menu pembangunan. Di sini kalau pembangunan itu berbeda dengan rehab. Kalau pembangunan itu kita mengupload foto lahan kosong. Mohon maaf, bukan foto lahan, tapi tinggal memilih untuk pembangunannya itu berada di tanah kosong atau lahan kosong, atau sudah ada dak atau plat lantainya, atau dibangun di atas bangunan lain ya, atau yang sudah berlantai. Itu saja ya. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan mengenai revitalisasi sekolah tahun 2026. Mohon maaf, bukan maksud saya menggurui atau lain sebagainya ya. Saya hanya belajar bersama. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila tidak sama atau berbeda terkait aturan yang ada di daerah kita masing-masing, itu tinggal kita menyesuaikan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Dukung channel YouTube ini untuk bisa memberikan informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.